Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rianto, salah satu mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa teman-teman saya mengenai pandangan mereka terhadap Islamophobia. Bagaimana kelanjutannya? Nih, tonton sebelah sini. Halo. Dengan siapa ini gua? Gua Hilmi. Hilmi. Dari mana lu, Mi? Gua asli Cibiru. Cibiru. Malayang. Oke. Ngampus, boleh ya? Ya, alhamdulillah ngampus gua. Jurusan lu apa nih? Ngampus di mana lu? Gua ngampus di Unpas. Unpas, Iya. Pasundan nih. Yoi. Oke. Jurusan gua Ilmu Komunikasi. Ilkom. Ilkom. Semester berapa nih? Sekarang gua lagi semester 4 sih. Semester 4. Oke, gua mau nanya nih kalau DJ. Nanya apa tuh? Menurut lu ya, kan sekarang lagi gencar-gencar nih pertanyaan lu kayak gini nih. Menurut lu tentang Islamophobia, pandangan lu tuh gimana tuh? Islamfobia ya. Berarti Islamfobia tuh simbolnya kayak pandangan anti Islam lah ya. Ya, betul. Entah itu secara terbuka ataupun tersembunyi. Kayaknya Islamfobia tuh muncul setahu gua tuh karena tragedi teroris itu yang 2001. Imam Samudra. Nah, Oke, gitu. iya, tahu gua. Terus gimana tuh? Nah, Islamfobia tuh terjadi karena kalau menurut gua pribadi ya, terjadi karena adanya mungkin Islam yang terlalu aktif ya, yang tersebar saking luasnya, dan pengajaran ataupun ajaran-ajaran dari, kalau bahasa Islam tuh para ulama, para ustadz-ustadz tuh menyampaikan ilmu yang tidak pada tempatnya, bisa dibilang zolim kali ya. Ngeri banget. Nah, dari situ mulai tuh adanya para umat-umat Islam ini tuh, masyarakat Islam mulai fanatik lah. Oke. Contohnya mungkin kalau pernah waktu itu gua ada apa ya, disuruh penelitian lah ke daerah Lebak Gede di deket-deket Gatsula, Gatot Subroto. Di Trans Studio Mall dekat-dekat situ, Sebuah kampung nggak ya? kampung namanya Kampung Toleransi itu. Nah, di situ gua nanya ke narasumber selaku RT 05 kecamatan kelurahan Lebak Gede. Primer berarti nih. Yo. Oke. Nah, di situ dia bilang bahwa Kampung Toleransi itu satu RW aja dia ada 4 gereja, 4 vihara, tapi 2 masjid. Satu RW. Sedangkan pribumi dari RW itu tuh orang Islam itu sendiri. Tapi yang gua heran tuh kok bisa, kenapa masjid itu cuma 2, tapi vihara, gereja tuh lebih banyak gitu. Ditanya-tanya ternyata di sana tuh lebih terbuka Islam, bukan Islam, gereja dan Hindu, Kristen dan Hindu. Nah, secara sejarah juga kan Indonesia itu diduduki oleh agama Hindu ataupun Buddha lah setahu itu. Tapi semenjak tragedi yang pembantaian ras Cina itu. Oh, iya. Nah, situ mulai ada agak keanehan nih, kok bisa seorang pribumi ataupun agama yang pertama menduduki Indonesia tuh malah diusir lah. Banyak kan kasus-kasus kayak pembangunan gereja ditolak terus sama para ya ustadz, masyarakat mayoritas Islam. Dan menurut gua udah nggak heran sih tentang Islamfobia itu, karena ya itu terlalu fanatik, apa ya, mungkin ya? Fanatik, bisa lah, seperti itu sih jawaban gua. Oke, berarti kayaknya di lingkungan lu juga mungkin ada ya, di Unpas ya? Banyak mungkin. Wah, ya? banyak ya. Tapi alhamdulillah karena Unpas yang negerinya bukan mayoritas Islam. Nah, dan alhamdulillah sih damai-damai aja. toleransinya juga gede ya. Alhamdulillah toleransinya Nah, gede. tadi kan lu bilang ada ya, mungkin ada beberapa gitu. Nah, gua Iya. mau tahu dong pandangan lu terhadap orang-orang yang Islamophobia itu sendiri gimana? Pandangan gua Terhadap orang-orang Islamophobia itu sendiri. kalau Atau tanggapan lu lah. atau cara menghadapinya kan. Ya, gitu, betul. Kalau cara menghadapi gua lebih enak sih kayaknya diajak diskusi deh. Tapi diskusi yang tidak berdebat sampai 20 pertanyaan. Cukup ya 2 pertanyaan aja deh. Habis itu diskusi, kalau gue udah ngeliat nih, oh ini benar-benar dia ada ketakutan yang
dia ngalamin sendiri trust isu. trust isu. Tapi satu sisi kan bisa jadi orang ini tuh Islamfobia karena mungkin dari sosmed lah ya. Oke. Nah, Cara menanggapinya kayak cukup gue menghindar sih. menghindar ya. Ya, gue juga takut gue kebawa keluar kalau macam murtad ya. Oke. Berarti cara menanggapi lo terhadap orang-orang Islamofobia itu sendiri menghindar. Setelah tadi ada discuss mungkin ya. Iya, Ada beberapa discuss, paling 2 sampai 4 pertanyaan buat tahu aja latar Ya, belakangnya. sekedar tahu aja sih. Dan apa ya? Sebenarnya Islamfobia tuh gue sendiri belum ketemu, cuman dari kalau untuk fanatik Islam lawan dari kata fobia lah, itu ya udah marak lah. Ya salah satu organisasinya ya itu. Oh. Ya itulah Yang disebut brand. Ya. Yang disebut brand. yang ya. hijau-hijau gitu Ya, lah. kayak gitulah pokoknya dah. Jangan disebut brand dah. Aduh, terlalu apa ya? Gak heran sih, cuman kalau untuk Indonesia sendiri kayaknya dikit ya kayak Islamfobia itu. Kalau negara barat Mungkin yang karena liberal ya pasti banyak sih. Mungkin itu sih. udah dari lu dah segitu aja. Ya, Ji. segitu aja Oke. deh. Thank you, Ji. Yo. Oke. Sorry ya pengetahuan gua kurang. Aman. Komen. Oh, aduh. Gua ngobrol sama siapa nih, men? Sekarang, men. Nama sebelumnya gue kenalin diri dulu ya. Oke. Nama gue Garin. Dari Gue biasa dipanggil Gepeng. Gepeng, berarti gua manggil Gepeng ya? Boleh Gepeng, boleh Garin, bebas lah. Nah, gue sekarang tuh lagi kuliah. Sekolah di mana lu, Peng, kalau boleh tahu? Gue kuliah di Unpad, jurusan gue sosiologi, gue semester 6 sekarang. Nice. Keren. Mahasiswa Unpad, Ya, iya. jurusan sosiologi, Iya, iya. semester 6, Peng. Bener tuh. Oke. Peng, gua mau nanya nih, Peng. Boleh. Dengan lingkungan lu di Unpad, Peng. Kan itu banyak ya macam-macam mahasiswa dari mana aja kan. Bener. Gue mau nanya dong ke lo tentang menurut pandangan lu nih, apa sih Islamofobia itu, Peng? Islamofobia ya. Ya, Islamofobia sekarang mungkin lagi marak-maraknya lah ya. Oke. Mungkin entah di Indonesia, entah di luar negeri. Mungkin yang lebih banyak di luar negeri karena kan di Indonesia mayoritas Islam lah ya. Kita tahu kan mayoritas Islam. Nah, kalau menurut gua sih Islamofobia tuh kayak ya mungkin perasaan ketakutan gitu. Satu individu terhadap gimana ya, terhadap agama Islam gitu ya. Mungkin sebabnya dari terorisme ya kan, banyak bom, atau mungkin di Indonesia kasus-kasusnya yang udah marak tuh kayak misalkan penolakan pembangunan vihara gitu ya kan, di lingkungan gereja, Islam ya, ya gereja bener. Ya mungkin kalau menurut gua sih ya itu ya. Kalau mungkin pendapat gua tentang Islamfobia ini lebih kayak ke gimana ya, orang-orang mungkin takut lah ya, mungkin ngelihat yang banyaknya terorisme gitu, bom-bom yang terjadi di luar negeri lah, kayak ISIS modelnya kan ini itu kan, Iya, kayak gitu. ISIS gitu. Berarti itu tidak terlepas daripada ajaran Islam itu sendiri, berarti, Peng, ya? Iya kan, Iya, menurut lu gitu benar. berarti? Karena beberapa orang mungkin yang mengalami Islamofobia memiliki kekhawatiran sendiri gitu kan, Iya. trust isu gitu kan. Benar. Mereka mungkin ada yang trust isu dari kejadian mereka langsung ya Bisa kan. jadi ya kan. Atau mereka melihat dari media gitu ya kan, bahwa misalkan ada bom, ada terorisme gitu. Tapi, Peng, gue mau nanya nih, pasti dong di lingkungan lu di Unpad pasti ada dong satu duanya orang-orang yang Islamofobia, mungkin ada ya? Mungkin ada, Ada, tapi selama gue kuliah nih ya, gue belum pernah ketemu sih. Oh, lu belum pernah langsung? Belum pernah ngobrol langsung atau ketemu langsung gitu, belum pernah. Nah, kalau misalkan nih, Peng, gue mau nanya, misalkan lu dipertemukan dengan orang Islamofobia, Iya. tanggapan lu bagaimana, Peng? Tanggapan lebih kayak gimana gitu Iya, karena kan orang-orang Islamofobia, lu sendiri kan beragama Islam dong, Iya. ya kan? Nah, ketika dihadapkan dengan orang yang Islamofobia yang notabene dia ini punya ketakutan gitu di agama lu sendiri, lu bakal gimana, Peng? Menanggapinya, Peng? Gini ya, dilihat dari gimana pribadinya dulu. Kalau misalkan dia lebih condong, maksudnya dia ada Islamofobia, tapi dia ada
rasa penasaran untuk bertanya, Oke. kenapa Islamophobia itu bisa ada, kenapa Islamophobia itu bisa terjadi, karena apa sebabnya. Oke, bakal gue jelasin, gue ajak diskusi, mungkin diskusinya yang lebih nggak personal lah ya, lebih nggak ngebahas ke personal bahwa lu tuh ngeliat Islam tuh gitu, enggak, tapi gue lebih kayak ngebahas kenapa lu bisa memiliki rasa ketakutan gitu ya lu kan. gali ya, lu Iya, gali. gue gali, gue lebih ingin mencari tahu gitu kan. Dari gue mencari tahu, dari diskusi itu gue bisa mungkin Menyimpulkan bahwa kenapa dia bisa Ah. mempunyai rasa gitu, Islamophobia, rasa takut terhadap orang-orang Islam gitu. Dan nggak panjang-panjang lah ya, karena mungkin gue takutnya malah lebih kayak ke personalitas nantinya, malah jadi ke ngebahas yang lain, atau mungkin buat orang yang Islamophobia lebih tersinggung gitu kan. Jadi gue mungkin lebih bertanya secara general lah. general, lebih membahas dengan diskusi yang kepala dingin gitu. Enjoy, ya. Terus ya mungkin kalau mungkin dia ada pertanyaan gitu ya, gue lebih menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak jauh lah ya kita dari ajaran Islam gitu ya, kayak kita lebih apa ya, mengerti gitu, kita lebih mendengarkan, memberikan solusi, dan ya baik-baik aja gitu loh, nggak dengan secara personalitas pertanyaan yang menjerumus ke di mana dia gitu. Mungkin yang memberikan dia rasa aman aja gitu terhadap agama Islam sendiri. Berarti lu sendiri bukan orang-orang yang mudah menjustifikasi berarti Pak? Iya, karena di sosiologi juga kita nggak boleh ngejudge, karena kan ada baik dan benar, ada negatif dan positif ya kan. Gitu. Oke, gitu Pak. Keren banget Peng. Sosiologi Unpad semester 6. Ya, ya. Oke, thank you Peng ya. Oke, thank you juga nih ya. Oke, bismillah. Sedikit menanggapi ya dari beberapa teman-teman mahasiswa yang barusan kita wawancara. Mungkin tadi salah satu dari mahasiswa Unpas ya yang berpendapat mengenai Islamophobia itu sendiri. Bagaimana pada akhirnya Islamophobia itu memberikan dampak negatif ya terhadap umat muslim itu sendiri. Bagaimana umat muslim yang ada di barat merasa terintimidasi gitu kan, merasa disingkirkan gitu dengan adanya Islamophobia ini. Dan dari mahasiswa kedua ya yang berasal dari Unpad pun mengatakan bahwa salah satu faktor terbesar adanya Islamophobia itu adalah mungkin yang pertama karena minimnya literasi gitu ya. Beberapa orang membaca narasi-narasi Islam atau literasi Islam itu sangat minim gitu, tidak begitu mendalami. Lalu yang kedua mungkin narasi media, bagaimana seolah-olah Islam itu dijelek-jelekan atau dipojokkan ya. Ketika kita sekarang mungkin melihat Instagram, Twitter dan yang lain-lain, begitu banyak gitu narasi-narasi buruk yang dihadirkan mengenai Islam itu sendiri. Jadi faktor terbesar mungkin orang-orang yang terpapar dengan Islamophobia itu sendiri yaitu adalah media ya, terlepas daripada tadi minimnya literasi, lalu narasi media ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.